Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya mau kasih tahu salah satu orang yang sudah menipu saya dan teman-teman saya. Ini adalah salah satu video yang sengaja saya rekam pas saya mau nagih hutang, teman-teman. Untuk itu silahkan kita simak video ini bareng-bareng. Sebelumnya jangan lupa klik tombol. Saya tidak ada hubungan sama sponsor lain ataupun kandidat lain. Makanya saya cerita. Saya tidak butuh cerita. Ini saya jelasin dulu, Pak. Saya tidak ada hubungan sponsor lain sama kandidat lain. Yang saya butuhkan uang saya itu kan, tapi uangnya tidak rapi, kemana uangnya coba. Makanya saya jelasin manajemen di saya seperti itu. Rantakan cara penjelasan. Jadi begini, saya tidak ngerti ini. Ya saya bagaimana mau ngejelasin memang ini begini. Jadi gini, bisa. sekarang kita patokin di PT itu harus 5 juta, misalkan begitu. Nah, contohnya Bu Ida setor orang per kepala 5 juta. Tapi 5 juta ini saya harus mengoperasionalkan satu biaya grade-nya, medikalnya, dan itu udah rapi tadi malam itu, tinggal sisanya. Ini saya cerita dulu, makanya kalau saya dipotong bingung nih. Nah, saya lebih bingung udah lama nih ya. Nah, ini dia selalu ngomong berulang-ulang kali, teman-teman. Pada saat kita mau nagih, dia mulai dari awal kita setor ke PT 5 juta. Sebenarnya bukan disetor, dia makan sendiri. Kita itu lanjut. anak ini dinyatakan di ACC mau masuk sidik jari, ini kan kita kurang dana nih. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu, Pak. Nah, itu ada dana dari sponsor, itu biasanya disubsidi dulu. Sponsor begitu juga mainnya. Sponsor siapa? Ini saya gunakan dana Bisa itu dulu kayak ya, gitu, nanti diganti. Gitu. Kalau begini mainnya kita sudah berangkat ini. Persis kayak kandidatnya Bu Ida yang terbang kan begitu, saya pinjam dulu uang kandidat. Bu Ida itu nggak bisa dipercaya, itu nggak bisa diikuti. Artinya saya kemarin begitu, akhirnya berdampak ke Mas juga. Kalau uang saya di rumah itu nggak kembali juga, saya betul-betul saya begini, orang saya lapor. Sekarang gini udah masa lapor, terus terang saya lapor. Sekarang begini mas saya. Ini gayanya, dari gayanya ini teman-teman, masya Allah. Pemain betul ini orang-orang. Udah banyak sekali teman-teman yang ditipu oleh si orang ini. Ada serekam juga itu tempat rumahnya itu di Bogor, Cileungsi khususnya ini. Ini sudah ada jalan keluarnya buat membalikin dana. Teman saya benar-benar sudah dikirim uangnya dari Saudi, tinggal masuk aja. Nggak ada positifnya itu, nggak bisa. Itu kalau dikirim di Saudi 5 menit nyampe, Pak. Nggak bisa sampai tinggal di telepon aja sudah masuk. Biasanya saya kirim nggak sampai 5 menit. Makanya ini saya bilang. Ini teman-teman saya ngomong, dia nggak mau dengerin, dia membantah aja ini. Padahal kita kirim dari Arab Saudi uangnya itu 5 menit sampai, nggak sampai 5 menit. Soalnya saya sering kirim, nggak nyampe 5 menit langsung sampai uangnya. Tapi dia ngeles ini. Lanjut. Saudi itu kalau pengen tuh quick pay dia pakai itu, nggak perlu ke bank untuk ngirim uang itu. Lagi malam ini Pak Haji, siapa tuh sudah masuk. Nggak bisa kayak gini. Uang kita nggak di Saudi, uang kita di sini. Kan nggak pernah ngirim uang ke kalau Saudi. di ATM terus terang saya sudah tidak pegang dana, makanya belum saya ditransfer ke PT juga dananya. Kenapa nggak bisa rapi gitu kan? Nggak masuk akal dia kan. Saya kan kalau memang nggak ada 25, 15 aja sekarang ini saya butuh sebenarnya. Tahu malam ini pokoknya Bapak nyari dah di mana-mana. Saya nggak mau tahu kalau saya sih bukannya saya kan nggak akan kemana-mana, memang nyari dana kan begitu. Dana nggak perlu dicarikan, dana kita nggak pernah dipakai, dana kita kan rapi. Ya kan dana kok itu bisa kan nggak sudah ada dialokasikan untuk medikal sudah. Buat ya itu kan yang itu kan. Ini uang kita dipakai untuk medikal orang lain, sementara kita nggak dijelaskan uangnya kemana. Pada saat kita nagih dia baru dijelaskan uangnya, padahal sementara kita juga butuh pas di sana itu kan. Nggak dihitung, kita kan minta 15, dana kan 29 juta. Iya ngerti, yang 3 juta kalian itu kita cuma minta 15 juta sisanya buat pulang aja ini kan. Iya yang 3 juta ini kan yang kemarin 33 beranak, emang saya pinjamkan juga ke rekan aja. Oh bisa dipinjamkan uang? Sebenarnya nggak bisa dipinjam kayak gitu Pak. Orang-orang uang kandidat saya berpikir begini, itu nggak ada uang kandidat dipinjamkan. Dan juga nggak akan mengganggu kandidat kalau ini lanjut proses ke PT. Enggak. Semua PT juga kalau proses nggak disetor ke PT dulu. Nggak ada. Nggak bisa sebenarnya, kalau orang mau pergi itu pasti ada uangnya. Kalau nggak ada nggak usah diberangkatkan. Dengerin. Kan saya udah bilang per anak saya minta DP sekian. Nah DP ini saya gunakan dulu untuk medikal. Nah ke PT-nya ini kan tetap harus genap 5 juta. Ada kekurangan duit.
Ini orang benar-benar ngeles mulu kerjaannya teman-teman. Jangan lupa viralkan video ini. Jangan sampai teman-teman yang menjadi korban dari si Trisno ini. Karena uang saya juga belum dikembalikan olehnya ini. Karena dia janji akan kembalikan. Habis sampai sekarang belum dikembalikan teman-teman. Dong per anak pastinya. Itu belum kan lagi Anda membohongi kita. Kita tidak dibelikan ini kipas angin. Padahal dananya ada. Kita tidak dibelikan beras. Udah dari situ sudah saya mulai ragu. Uangnya ada, tapi kok bisa Anda lebih meminjamkan kepada orang lain ketimbang memelihara kita. Padahal yang punya uang kita kan. Dulu. Kenapa saya dengerin lagi udah itu? Iya, kenapa saya nggak beliin namanya segala macam? Karena Bu Ida waktu itu kan kurang dana. Saya nggak tahu Bu Ida uang kita. Jangan sebut begitu lagi Pak. Di sini aja kita urusin yang selesai. Ya sekarang mah fokusnya begini, fokusnya. Yang nggak usah sebut begitu lagi sekarang kita nggak saya nih urusan. sekarang benar-benar sedang bisa dana buat kalian. Pokoknya malam ini sumbernya sudah ada. Ya kalau malam ini kan saya cuma sebatas ngecek teman saya aja gimana dananya udah masuk ke rekening belum. Ini kita datang ke rumahnya ini udah jam 10 malam teman-teman. Kita sudah 3 kali datang sini dan akhirnya saya 3 orang ini yang datang malam-malam ini karena janjinya dari pagi sampai sore nggak ada. Akhirnya saya datangi rumahnya langsung ini. Nah, kan begitu. Nggak masuk akal ini sudah. Nah, kalau saya kan sudah makanya ngajak. Alasannya Mas nggak ada yang masuk itu. Pokoknya orang ini jangan lupa diviralkan, share ke sahabat teman-teman TKI yang akan menonton ini, apalagi diurus oleh orang ini. Jangan sampai uang-uang kalian dimakan olehnya, nggak diurus kalian. Ini masuk Mas. Nggak ada yang masuk. Masuk, kita tuh di Jakarta itu dengan kondisi sponsor begitu mau nggak mau. Ada kayak ini yang berangkat dulu dananya rapi, nggak di kemana-manain. Kalau dananya khusus untuk memproses dia, nggak ada yang untuk memproses. Sebenarnya begini, di Bu Ida itu udah aku bilang, Bu, ini dipinjemin kepada. Ini orang ini ngeles terus kerjaannya ini. Kalau disebut uang ada aja alasannya ini teman-teman. Dibuat SKJK. Oke teman-teman, itulah videonya. Sebagian saya kasih. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang jadi calon TKI Arab Saudi khususnya. Dan jangan sampai diproses oleh orang ini. Nanti uang kalian enggak jadi dikembalikan. Seperti saya ini, saya masih sisa uangnya 20 juta di orang ini, belum dikembalikan sampai sekarang. Oke, sekian dan terima kasih. Salam TKI. Jangan lupa share ya teman-teman.